بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul dalam pengajian rutin kita dalam pembahasan tafsir Al-Qur'anul Karim, dan kita masih membahas ayat-ayat yang terdapat dalam suratul Qiyamah. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai kepada pembahasan yang menjelaskan tentang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan kesengsaraan, kebinasaan dan penyesalan yang akan dirasakan oleh mereka yang kufur, yang ingkar terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, yang enggan untuk taat. Maka bagi kaum mukminin, mereka mendapatkan keutamaan pada hari akhirat berupa surga dan cahaya yang keluar dari tubuh-tubuh mereka. Lalu kemudian mereka mendapatkan kenikmatan yang terbesar, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah kaum mukminin pada saat itu bercahaya, berseri-seri, penuh dengan kegembiraan, disebabkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari berbagai macam kenikmatan. Ila rabbiha nadhirah, dan di antara kenikmatan yang terbesar yaitu mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka.
Maka ayat ini merupakan ayat yang jelas sekali menunjukkan bahwa pada hari akhirah kaum muslimin di dalam surga mereka melihat Allah tabaraka wa ta'ala, penglihatan yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan kelezatan, mengalahkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang mereka rasakan di dalam surga. Dan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tingkatan yang mereka dapatkan di dalam surga. Ada yang melihatnya pada setiap hari Jumat, ada pula yang melihatnya setiap hari, pagi dan petang, dalam keadaan mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dan ini hanyalah didapatkan bagi kaum mukminin yang ketika mereka di dunia sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjalankan ibadah. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan balasan yang terbaik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Kullu ummati dakhala al-jannata illa man aba." Setiap umatku pasti masuk ke dalam surga kecuali yang enggan masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah yang enggan masuk ke dalam surga wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannata wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka sungguh dialah yang masuk ke dalam surga. Dan siapa yang bermaksiat, siapa yang menyimpang, yang berpaling dariku, maka dialah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Intinya adalah ketaatan. Intinya adalah ketaatan seorang, keimanan dan amal saleh yang diusahakan oleh seorang muslim ketika di dunia. Maka mereka itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita melanjutkan ke ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-26 sampai akhir dari ayat yang terdapat dalam suratul Qiyamah ini, yaitu ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Pada ayat-ayat ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan hamba-hambanya bahwa setiap mereka pasti akan merasakan yang namanya kematian. Setiap kita pasti akan berpisah dengan dunia, berpisah dari sanak keluarga, berpisah dari harta, berpisah dari segala kenikmatan-kenikmatan yang pernah kita rasakan di dunia. Maka di saat itulah seseorang akan merasakan
akibat dari apa yang telah diamalkan di dunia. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Kalau kebaikan yang pernah diamalkan, kebaikan pula yang akan dia dapatkan. Namun kalau kejahatan yang pernah diamalkan, maka kejahatan pula lah yang akan dia rasakan, wa'iyadu billah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, kalla, sekali-kali tidak. Tidaklah seperti yang akan yang disangka oleh orang-orang kafir, bahwa tidak ada yang namanya hari kebangkitan. Tidaklah seperti yang disangka oleh orang-orang kafir yang menginginkan kehidupan dunia dan melupakan akhirahnya. Maka Allah mengingatkan, idza balagatit taraqi, idza balagat, apabila telah sampai, balagat, yang dimaksud balagat telah sampai di sini yaitu ruh. Apabila ruh itu telah sampai, at-taraqi. At-taraqi itu jamak dari turquwah. Yang dimaksud adalah tulang yang menjadi penopang leher kita. Turquwah ini, ya, jadi penopang leher kita, sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang dimaksud dengan at-taraqi. Turquwah mufradnya, jamaknya as-saraqi. Apabila ruh itu telah sampai ke turquwah, ini telah sampai ke kerongkongan kita, ini sudah dalam keadaan sekarat, ya, tidak ada lagi harapan untuk kembali ke dunia. Ruh mulai ditarik. Ruh itu apabila telah sampai ke taraqi, hulqum. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza balagatir ruhul hulqum." Apabila ruh itu telah sampai ke kerongkongan. Nah, ini adalah merupakan waktu di mana taubat seseorang tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertutup pintu taubat, sebab dia telah melihat kematian, dia telah menyaksikannya. Sebab taubat itu akan senantiasa terbuka bagi siapa saja dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Terbuka. Allah senantiasa membuka pintu taubat, pagi hari, petang hari, malam hari. Kapan saja seorang hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan taubat yang sebenar-benarnya yaitu meninggalkan dosa yang pernah dia kerjakan, menyesali perbuatannya, dan bertekad untuk tidak lagi melakukan perbuatan tersebut. Itu taubat yang sebenarnya. Dan waktu selama manusia itu masih diberikan kesempatan hidup, maka waktu taubat itu masih terbuka. Sampai kemudian ada waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai akhir keadaan seseorang, di mana Allah telah menutup pintu taubat darinya apabila dia bertaubat. Yang pertama adalah apabila ruh telah sampai ke kerongkongan, bersiap untuk keluar dalam keadaan sakaratul maut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullah, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, selama dia belum ghargharah. Ghargharah yakni ruhnya belum sampai ke ghargharah.
belum sampai ke kerongkongannya. Kalau sudah sampai, tidak ada harapan. Dia mau menyatakan dirinya sebagai seorang mukmin, dia menyatakan bertaubat, tidak lagi Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Pintu taubat telah tertutup. Oleh karena itu, Fir'aun yang tenggelam di lautan, dia sempat menyatakan keimanannya, dia sempat bertaubat, tapi pada saat ruhnya telah sampai ke kerongkongannya, pada saat dia telah menyaksikan yang namanya kematian, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menerima taubatnya, tidak bermanfaat. La yanfa'u nafsan imanuha. Tidak bermanfaat iman seseorang dalam keadaan seperti itu. Yang kedua, apabila munculnya salah satu tanda di antara tanda-tanda hari kiamat yang besar, yaitu terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Di mana matahari itu terbit dari barat, dari tempat terbenam. Apabila telah terjadi hal tersebut, maka itu adalah merupakan waktu yang tidak bermanfaat iman seseorang yang sebelumnya dia tidak beriman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar, wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail, hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di waktu malam agar kemudian bertobat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari agar bertaubat orang-orang yang melakukan perbuatan dosa di malam hari. Jadi setiap saat, kapan saja seorang hendak bertaubat, pintu taubat tersebut masih tetap terbuka hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari tempat terbenamnya. Apabila telah terjadi hal tersebut, maka itu adalah merupakan waktu yang tidak bermanfaat. Keimanan seseorang apabila dia beriman, hendak beriman yang sebelumnya dia tidak menjadi seorang mukmin. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengingatkan, apabila ruh telah sampai kepada at-taraqi, ini sudah dalam keadaan siap untuk menuju gerbang kematian. Ya, orang-orang yang hadir biasanya sudah dalam keadaan sibuk. Gimana cara menyelamatkan orang ini? Waqila, dan dikatakan, yakni orang-orang yang ada di sekitarnya mengatakan, man raq, siapakah yang bisa mengobatinya, meruqyahnya? Yang dimaksud ruqyah yaitu melakukan pengobatan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya, seperti membacakan kepadanya Al-Qur'anul Karim, ataukah doa-doa tertentu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ketika seorang ini dalam keadaan sekarat, orang-orang yang ada di sekitarnya sudah dalam keadaan kebingungan. Pengobatan secara medis sudah tidak mampu lagi angkat tangan, sehingga mereka hanya mengharapkan pengobatan secara ruqyah. Sehingga mereka mencari marraq, siapalah yang mampu, yang bisa meruqyahnya. Dan ruqyah di dalam Islam hukumnya diperbolehkan selama tidak terkandung di dalamnya hal-hal yang mengandung kesyirikan atau yang mengarah kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang ruqyah, "Man istata'a minkum an yanfa'a li akhihi falyaf'al."
siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah dia melakukan. Silakan. Dan Rasulullah SAW menyatakan, la ba'sa birruqa ma lam takun syirka. Tidak mengapa melakukan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Maka diperbolehkan meruqyah itu. Rasulullah SAW meruqyah dan beliau juga diruqyah. Ketika salah seorang tokoh munafiqin, Labid ibn al-Asam, yang menyihir Rasul SAW, maka datang Jibril alaihissalam dan meruqyah beliau dengan 2 surah. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Rasulnya alaihi salatu wassalam dari pengaruh sihir tersebut. Dan beliau juga meruqyah. Boleh meruqyah dan boleh diruqyah. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Termasuk di antaranya adalah al-istirqa. Meminta untuk diruqyah. Meminta diruqyah menyebabkan seorang hilang kesempatan untuk termasuk di antara 70.000 orang yang masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab dan tanpa diazab. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Ibn Abbas, ketika Rasulullah menyebutkan bahwa di antara umat Nabi SAW ada 70.000 orang yang masuk ke dalam surga bighairi hisabin wala azab, tanpa hisab dan tanpa siksaan. Lalu beliau menjelaskan humul ladzina la yastarqun. Di antara yang beliau sebutkan, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Wala yaftawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka bukan orang-orang yang berobat dengan cara kait, besi panas, atau dengan tatayyur, ya, menentukan nasib melalui apa-apa yang didengar atau yang semisalnya dari khurafat. Dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun kalau ada seorang datang meruqyahnya, tidak mengapa. Tapi kalau meminta, maka ini dapat menyebabkan seorang terhilangkan dari kesempatan yang sangat besar itu. Oleh karena itu hendaklah seorang tidak meminta untuk diruqyah. Kemudian juga yang perlu diketahui bahwa ar-ruqyah adalah ibadah, termasuk di antara perkara syar'i, maka tidak diperbolehkan seorang itu melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagian mereka ada yang meruqyah itu dengan membakar. Ya. Kalau jin yang aku, ya, dia berada di bagian tangan misalnya atau bagian leher, itu dibakar. La haula wala quwata illa billah. Nah, Anda menyaksikan sendiri ada seorang seperti itu keadaannya. Tidak diperbolehkan menyiksa. Nah, kalaulah itu benar bahwa jin ada di situ, tidak boleh menyiksa hamba Allah dengan membakar. Ya. La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak ada yang boleh yang menyiksa dengan api kecuali pemilik api itu, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, atau dengan memukulnya. Ya. Ya, kesakitan yang dipukulin. Nah. Bacakan. Nah. Membacakan kepadanya ayat-ayat ruqyah. Suratul Baqarah, Al-Mu'awwidzatain, Ayatul Kursi atau yang lainnya. Pada hakikatnya seluruh surah yang terdapat di dalam Al-Quran adalah syifa, penyembuh. Ayat-ayat ruqyah. Dan juga termasuk di antara pelanggaran, mungkin suatu saat insyaallah akan kita bahas
secara terperinci masalah adab-adab ruqyah, hukum ruqyah. Termasuk di antara pelanggaran sebagian mereka ya membuka klinik-klinik ruqyah seperti dokter dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Nah, sampai ada orang yang digelar dokter ruqyah. Dari mana itu? Nah, siapa saja boleh meruqyah. Siapa saja boleh meruqyah. Di kalangan para sahabat tidak ada seorang yang khusus. Kalau ada orang sakit, dia khusus meruqyah. Tidak. Siapa saja meruqyah. Nah, meruqyah diri sendiri. Kalau tidak mampu maka yang lain meruqyah dia. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Nah, disebutkan di dalam ayat ini wa qila marraq, karena mereka orang-orang yang hadir sudah tidak mampu lagi berbuat apa-apa, yakni orang yang dalam keadaan sakit keras ini bersiap-siap untuk menuju gerbang kematian. Dan dalam hal bacaan wa qila marraq ini ada dua bacaan yang masyhur. Adapun bacaan yang masyhur yang menjadi bacaan kita di negeri kita ini yaitu dalam riwayat Hafiz dari Asim, itu bacaannya dengan ketika menyebutkan man raq itu kita berhenti sejenak. Ya, dalam ilmu tajwid disebut dengan as-sakit, diam. Wa qila man raq wa qila man, nah di sini kita diam kurang lebih 2 harakat, kemudian kita melanjutkan, tapi tidak membuat nafas yang baru. Nafas tetap kita hanya menahan nafas saja. Wa qila man raq. Nah, ini yang menjadi bacaan yang masyhur ya dalam riwayat Hafiz dari Asim. Ada sebagian ahlul qiraah mereka membaca dengan cara menyambung. Ya, dengan cara idgham. Wa qila marraq wa qila marraq. Disambung. Ya, idgham. Nun bertemu dengan ra. Marraq. Ya, dua-duanya boleh, akan tetapi yang menjadi bacaan kita, yang menjadi masyhur bacaan kita di negeri kita ini adalah riwayat Hafiz dari Asim. Maka penting untuk kita sedikit mempelajari hal ini agar kita tidak keliru, jangan sampai kita membaca bacaan yang lain. Bacaan yang masyhur adalah kita berhenti sejenak. Biasanya di mushaf itu, saya nggak tahu kalau mushaf cetakan Indonesia ya. Kalau mushaf standar Arab Saudi misalnya, itu biasanya di bagian atas ada huruf sin. Ada nggak itu? Hah? Ada ya? Ini apa? Standar tulisannya. Nah, ada semua ya? Baik. Ada huruf sin di bagian atas. Sin itu artinya sakit, diam. Dan di dalam bacaan kita, dalam riwayat Hafiz dari Asim itu ada 4 tempat. Ada 4 tempat kita dianjurkan membaca dengan bacaan sakit. Ya, yang pertama dalam suratul Qiyamah ini, wa qila man raq. Nah, yang kedua dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim. Bal rana. Ketika kita menyebutkan bal, diam sekitar 2 harakat. Kalla bal rana ala qulubihim. Nah, sebagian membaca dengan sambung, tapi itu bukan riwayat Hafiz dari Asim. Kalla bal rana ala qulubihim. Nah, ini tempat yang kedua. Tempat yang ketiga terdapat dalam surah Yasin. Terdapat dalam surah Yasin. Man ba'athana min marqadina hadha.
Kalau nggak salah pada ayat yang ke-52. Coba dilihat. Surah Yasin surah yang ke-36. Surah urutan yang ke-36. Ayat 52. Ada? Ya mesti ada ya. Betul nggak? 52. Nah. Man ba'atsana min marqadina. Perhatikan pada marqadina. Ada sin di atas. Nah. Min marqadina hadza ma wa'ada ar-Rahman. Pada kata marqadina diam sebentar, sakit. Diam sekitar 2 harakat. Min marqadina hadza. Baik. Tempat yang keempat pada awal dari surah Al-Kahfi. Dari surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Iwaja, pada kata iwaja di situ ada sin yang menunjukkan sakit, diam. 2 harakat itu kalau kita hendak menyambung, ya. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'sa. Nah, itu kalau kita ingin menyambung. Tapi kalau kita berhenti pada akhir ayat, wa lam yaj'al lahu 'iwaja, terus membuat nafas yang baru juga boleh. Ya, diperbolehkan. Tapi khususnya pada 2 ayat yang pertama yang kita sebutkan pada suratul Qiyamah, demikian pula pada surah Al-Mutaffifin, itu tidak boleh mengambil nafas yang baru. Tidak boleh mengambil nafas yang baru. Kita menahan nafas. Wa qila man raq. Tidak boleh kita mengatakan wa qila man raq. Tidak boleh. Tapi nafas yang itu juga. Ya mungkin ada yang bertanya, kenapa kok harus seperti itu? Kenapa seperti itu? Jawabannya ya begitulah kita diajarkan. Dan begitulah Al-Quran diturunkan. Dan begitulah diriwayatkan dari Rasulullah SAW secara mutawatir. Sehingga tak boleh kita merubah. Dan tidak boleh kita membuat-buat. Hanya 4 ini saja. Jangan kita misalnya mau nambah. Dalam surah Al-Fatihah kita ingin membuat sakit di situ. Tak boleh, dalam Al-Quran tidak ada inovasi baru. Misalnya alhamdu diam sakit, lillah tidak boleh. Nah, karena memang tidak demikian diriwayatkan. Ya, sebab apa yang diriwayatkan dari qiraat, bacaan-bacaan tersebut, demikianlah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, demikianlah yang diturunkan dari Allah kepada nabinya, lalu kemudian diriwayatkan secara mutawatir kepada para ahlul qiraat. Wa qila marraq wa dhanna annahu al-firaq. Wa dhanna annahu al-firaq. Dan dia menyangka, yakni orang yang dalam keadaan sakaratul maut ini menyangka annahu al-firaq, bahwa dia akan berpisah dengan dunia. Dia akan berpisah. Kebanyakan ahli tafsir itu menafsirkan dhanna di sini maknanya yakin. Ya, dhanna bermakna yakin. Kadang-kadang kata-kata dhan itu kalau arti aslinya adalah menyangka, mengira. Ya. Kita sering mengatakan husnudzan, apa artinya? Berbaik sangka. Itu asal katanya. Tapi kadang-kadang kata dhan itu maknanya yakin. Dhanan itu artinya saya yakin. Nah, wa dhanna annahu al-firaq, dan dia yakin bahwa dia akan meninggalkan dunia. Nah, dia akan meninggalkan dunia. Wal tafatis saqu bis-saq. Wal tafatis saqu bis-saq, dan bersatulah
antara betis yang satu dengan betis yang lainnya. Antara betis dengan betis bersatu. Kapan itu? Yang dimaksud betis di sini adalah dua betis yang telah meninggal. Setelah dia dalam keadaan sekarat, berusaha untuk dicari apakah ada yang meruqyahnya, ternyata tidak berhasil, dan kemudian dia yakin bahwa dia akan mati dan meninggalkan dunia. Setelah dia mati, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup? Kapan dua betis itu bersatu? Ketika di kafani. Nah, ada yang sudah mati. Dimasukkan ke dalam kain kafan, diikat, sudah bersatulah antara satu betis dengan betis yang lain. Nah, ini salah satu penafsiran. Ada pula yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan iltafati saqu bisaq, yakni dia semakin ketakutan. Ketika dia telah yakin bahwa dia akan mati, maka dia semakin bertambah ketakutannya. Kenapa? Dia tidak punya amalan apa-apa. Takut dia. Dia tahu bahwa dia akan meninggalkan dunia dalam keadaan tidak pernah beramal saleh ketika di dunia. Nah, biasanya kalau seorang dalam keadaan ketakutan, betisnya dirapatkan, takut ya kan? Itu menunjukkan perasaan takutnya. Ya. Wal tafatis saqu bis-saq. Intinya bahwa ayat ini menjelaskan kondisi seorang yang akan mati itu. Ketika dia mati, dia dalam keadaan ketakutan. Ketika mati, maka tidak ada yang memberikan kepadanya pertolongan. Dia dalam keadaan kering dengan kematian. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Kepada Rabbmu lah pada saat itu al-masaq, kamu digiring. Kembali kepada Allah, sudah meninggalkan dunia. Maka pada saat itu mereka bersiap untuk digiring menuju hari akhirat yang sebelumnya mereka merasakan alam barzakh. Bagi orang-orang yang kafir, apa yang bermanfaat bagi dia? Kata Allah, fala sadqa. Dia tidak pernah membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada para malaikat, tidak beriman pada kitab-kitabnya, Rasulnya, yaumul akhir, yaumul qiyamah. Tidak beriman kepada takdir. La saddaqa. Dia tidak pernah membenarkan itu. Fala saddaqa wala shalla, dan dia juga tidak salat. Dia tidak salat. Ini termasuk dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama yang mengatakan bahwa seorang yang meninggalkan salat karena malas, kafir, keluar dari Islam. Dia tidak salat. Nah, walakin kadzdzaba wa tawalla, akan tetapi ketika dia di dunia dia hanya mendustakan. Ada yang datang menasihati, Allah, kamu dongeng. Ada asatirul awwalin, kata dia. Ini dongengnya orang-orang terdahulu. Seperti orang-orang musyrikin yang mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadzdzaba. Dia mendustakan, wa tawalla, dan berpaling. Berpaling dari perintah Allah, mengerjakan apa-apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa takut kepada Allah Rabbul Alamin. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Kemudian dia zahaba ila ahlihi, ketika di dunia dia pergi berkumpul dengan keluarganya. Ahli ini kadang-kadang dimaksud keluarga, kadang-kadang juga yang dimaksud adalah para pengikutnya. Ya. Nah, lalu kemudian dia berkumpul dengan para pengikutnya. Yatamatta. Yang dimaksud yatamatta itu berbangga diri, yatabakhtar, istikhara. Dia merasa bangga dengan itu. Ya. Kalau ada seseorang, ya, dia mendustakan, salat tidak pernah menjadi pikiran dia, dan dia selalu mendustakan ayat-ayat Allah, berpaling, tambah lagi dengan kesombongannya.
ya, arogan, menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tanda-tanda buruk pada diri seorang. Ya. Kalau ada seorang misalnya dia berbuat maksiat, ya, ketika dia dinasihati, ya, dia merasa dia tunduk, iya, saya mengaku saya salah. Tapi gimana ya, hawa nafsu, dia masih belum mampu meninggalkan kemaksiatan. Ini menunjukkan dia masih punya rasa takut. Ini masih diharapkan yang seperti ini. Masih ada harapan yang besar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang ketika dia diingatkan, dia malah menentang. Ya. Diingatkan sholat, dia menentang sholat, bahkan mendustakan sholat. Masa bodoh dengan ibadah. Ya tamappa. Dia merasa biasa. Tidak ada beban ketika dia menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Aula laka fa aula, tsumma aula laka fa aula." Aula di sini bentuk, kalau dalam ilmu nahwu disebut isim tafdhil. Ini menunjukkan aula itu dari kata al-wal. Nah, yang artinya bahwa dia semakin dekat dengan kebinasaan. Al-halak, qurbul halak. Aula laka fa aula. Semakin dekat bagi kamu kebinasaan, kemudian semakin dekat padamu kebinasaan itu. Kemudian diulangi lagi oleh Allah. Tsumma aula laka fa aula. Semakin mendekati kebinasaan kamu, dan kamu akan semakin mendekati kebinasaan. Terus diulang-ulang untuk menegaskan bahwa bagaimanapun umur seseorang di muka bumi ini, apabila seorang menentang agama Allah, berpaling dari syariat Allah, akan binasa. Pasti itu akan binasa. Semua yang namanya akan datang itu dekat sekali waktunya. Bahkan Allah menyebutkan dengan bentuk tafdhil, artinya sangat dekat. Sangat dekat kamu akan merasakan kebinasaan itu. Sangat dekat sekali. Sebentar mati sudah. Ya, ketika di dunia dia masih, ya, dengan ghatrasah, dengan kesombongannya, ya, dengan congkaknya dia menentang agama Allah, berpaling dari agama Allah, tidak mengingat ibadah sama sekali. Tapi sampai kapan dia akan seperti itu? Sampai mati. Nah, tertutuplah amalnya. Tinggal hari pembalasan. Menunggu hari pembalasan, dia harus melalui zaman alam barzakh. Di alam barzakh pun dia akan merasakan penderitaan dan kesengsaraan. Maka Allah mengingatkan, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu menyangka bahwa mereka ditinggalkan dalam keadaan sudah? Sudah itu diterlantarkan begitu saja. Apakah manusia menyangka ketika Allah ciptakan si fulan jadi manusia, sudah jadi manusia, kemudian tidak ada undang-undang, tidak ada perintah dan larangan yang Allah berikan? Apakah manusia seperti itu? Manusia itu tidak seperti hewan. Manusia itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dengan penuh keistimewaan. Allah berikan kepada mereka akal, yang dengan akal itu mereka bisa berpikir untuk menentukan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana jalan keselamatan, mana jalan kesengsaraan. Dengan itu mereka berpikir. Ya. Oleh karena itu Allah menurunkan syariatnya. Yang syariat ini menjadi hudud, batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah hamba itu akan menjalankannya, ataukah mengingkarinya, berpaling darinya? Manusia itu diciptakan oleh Allah bukan untuk ditinggalkan begitu saja. Ya, diciptakan kemudian terserah mereka mau berbuat apa saja. Oh tidak. Manusia itu ada aturannya. Kalau hewan, mereka memang tidak diciptakan pada mereka akal. Apa yang mereka lakukan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menggerakkan demikian. Itu hewan. Ya. Apa yang mereka lakukan, bahkan kadang-kadang anak mendatangi induknya sendiri, itu hewan. Tapi manusia ada aturan. Maka manusia, mereka diciptakan dan diturunkan untuk mereka perintah-perintah dan larangan.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna, bukankah mereka itu dahulu hanyalah nutfah, setetes mani dari mani yang dipancarkan, Tsumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa, kemudian dari setetes mani menjadi segumpal darah, lalu kemudian Allah ciptakan sehingga dia menjadi makhluk hidup. Allah ciptakan dan Allah sempurnakan. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha, lalu kemudian Allah jadikan dari mereka berpasang-pasangan laki-laki dan wanita. Alaysa dzalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta, bukankah hal itu menunjukkan bahwa Allah sangatlah mampu untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Allah sebutkan, Allah ingatkan kepada hamba-hambanya asal penciptaan untuk memberikan peringatan kepada mereka bahwa hari kebangkitan itu pasti ada. Bahwa orang-orang yang telah mati itu pasti akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. La mahalah. Tidak mungkin seorang itu bisa menghindar. Tak mungkin. Maka Allah ingatkan, kalau manusia itu dari nutfah saja, tetes mani, kemudian berkembang dari setetes mani jadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, yang kemudian lama-kelamaan berbentuk. Setelah itu ditiupkan padanya ruh, jadilah dia makhluk hidup. Setelah itu dia dewasa. Setelah dewasa dia mencari pasangannya. Setelah dia mendapatkan pasangannya, maka dia pun berketurunan. Itulah kehidupan manusia. Dari yang tidak ada menjadi ada. Siapa yang mewujudkan? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mewujudkan manusia yang asalnya dia tidak ada menjadi ada. Lah, lebih mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali sesuatu yang asalnya memang sudah ada. Ya. Dari tidak ada menjadi ada. Wah, ini yang sulit. Tidak mampu seorang manusia, ya, dengan keterbatasan ilmunya tentunya. Dia tidak akan mampu melakukan sesuatu kecuali kalau bahan-bahannya itu sudah ada, ya kan? Bisakah manusia itu mengatakan jadi masjid, tiba-tiba jadi? Awalnya nggak ada, bahan-bahannya nggak ada. Tak mungkin, ya. Nah, kalau ada sulapan bohong-bohongan, kan begitu, ya. Kertas jadi uang. Nah, itu kan bohong-bohongan, kecepatan tangan atau yang semisalnya. Bahan-bahannya tentu sudah ada. Sehingga mereka mengumpulkan bahan-bahannya. Jadilah meja, jadilah kursi, jadilah lemari, jadilah masjid. Karena bahannya sudah ada. Nah, tapi suatu hal yang sulit adalah menjadikan ada sesuatu yang asalnya tidak ada. Bisa kan? Nah, mungkin dulu ada apa itu semacam percobaan laboratorium ketika sekolah, ya, membuat pipa tertentu, terus di dalamnya dikasih apa itu, pipanya apa ya, miring-miringnya belok-belok, lama-kelamaan sekian hari, loh, kok jadi ada makhluk di dalam. Lalu sebagian orang-orang bodoh menyangka bahwa itu dari sesuatu yang tidak ada jadi ada. Nah, tidak. Nah, itu semua ada proses, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, seperti yang dianggap oleh orang-orang komunis. Ya, semuanya ada proses yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dengannya. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Allah menyebutkan proses penciptaan manusia, bahwa manusia ini ketika mereka mati kan bahannya sudah ada. Sehingga untuk dibangkitkan kembali satu hal yang mudah, tinggal dikumpulkan, lalu kemudian dikatakan kun fayakun, sudah jadi hidup lagi. Ya. Mewujudkan sesuatu yang sudah ada bahannya lebih mudah daripada yang tidak ada menjadi ada. Asal penciptaan manusia ini asalnya nggak ada, menjadi ada. Itu yang lebih sulit dan tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha barakah Allah. Allah itu
sebaik-baik pencipta. Maka dengan demikian alhamdulillah kita telah menyelesaikan penjelasan dari suratul Qiyamah. Insyaallah mudah-mudahan antum sudah menghafal ya. Nah, kalau masih berat menghafal ya minimal pahamlah. Paham lafaz per lafaz, paham maknanya, penjelasannya secara ringkas. Sehingga insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita masuk ke surah yang berikutnya, itu suratul Muddatsir. Ini ada pertanyaan yang sebelumnya. Apakah benar bahwa umat itu semuanya masuk surga? Iya, semua masuk surga kecuali yang tidak mau masuk surga. Ya kan? Itu sudah terjawab. Di mana sebagian dari mereka tidak terlalu taat atau menjalankan ajaran Islam, lebih banyak dosa ketimbang pahala. Naam. Ya tergantung. Kalau kemudian dia masih punya keimanan, maka bagaimanapun juga dia kedudukannya di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah menyiksanya dalam waktu dan kurun tertentu yang ditetapkan oleh Allah, kemudian Allah keluarkan dari neraka. Dan jika Allah menghendaki, maka Allah memaafkan dia. Mungkin dia punya kebaikan-kebaikan yang lain. Yang jelas selama seorang itu masih ada keimanan dalam dirinya, walaupun sebesar biji zarrah, ya, maka suatu saat dia akan dikeluarkan dari neraka. Namun ini bukan berarti kita menyepelekan yang namanya kemaksiatan. Karena kita tidak tahu iman itu masih ada dalam diri kita atau tidak. Jangan sampai ada amalan-amalan yang kita perbuat yang menyebabkan batalnya keimanan. Maka tetap harus ada perasaan takut. Jangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang munafikin setelah disiksa di neraka bisa masuk surga? Oh, tidak bisa. Orang munafikin yang dimaksud munafik yang keluar dari Islam, yang menyimpan kekufuran dalam batinnya, ini tidak akan masuk surga. Bahkan dia punya kelas khusus dalam neraka itu. Di mana itu? Di dek yang terbawah. Dek neraka yang terbawah. Apakah orang yang meminta sedekah di jalanan dan di rumah wajib kita beri sedekah, sedangkan sekarang orang yang minta sedekah sudah diorganisir oleh pihak lain? Biasanya di beberapa tempat itu sudah ada ketetapan dari pemerintah, tidak boleh memberikan sesuatu apapun kepada pengemis yang berkeliaran di jalan. Kalau ada yang seperti itu, taat kepada pemerintah, jangan memberikan kepada mereka. Dan kebanyakan dari hal ini seperti yang disebutkan, yakni suatu hal yang telah diorganisir, ya, sudah ada yang mengaturnya. Mereka orang-orang yang diperlas. Nah, maka hendaklah kita serahkan ini pada pemerintah yang mengatur mereka. Nah, ciri-ciri orang yang wajib kita beri sedekah, ya, yang menurut kita akan bermanfaat ketika kita berikan kepada mereka secara zahir tentunya. Adapun apabila ada hal-hal yang meragukan, yang kita melihat tanda-tanda itu secara zahir, maka hendaklah kita meninggalkannya. Khawatir jangan sampai justru akan membantu dia untuk melakukan hal-hal yang terlarang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.